Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dengan Zoom online kami, pembelajaran teologi sistematika. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama belajar, mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Engkau beri buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus yang terus Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu itu semua karena campur tangan-Mu, karena belas kasihan-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar karya salib-Mu itu Tuhan Yesus terus menjadi fokus hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat pagi hari ini kami kembali memohon kepadamu Tuhan, pimpin kami ibadah kami ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan akhirnya Tuhan, Kau tolong kami, oh Tuhan Yesus berikan kami Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu dalam kami mendengar, membaca kebenaran firman-Mu, hingga apa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama-Mu, biar hanya untuk Engkau Tuhan, bukan tentang kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan Tuhan, biar Tuhan Yesus yang dipaparkan oleh hamba-Mu, biarlah itu semua dari Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya hikmat urapan-Mu Engkau sudah perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman kami yang bergabung saat ini atau nanti akan melihat rekaman, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masuk kepada kerangka pemuritan keluarga. Ada 4. Kita akan lihat dimulai dari keteladanan. Kita sedikit ulang, pernah kita bahas. Kita ulang sebagai pendahuluan. Berikut 4 bagian kerangka pemuritan keluarga yang sekaligus merupakan strategi kepemimpinan rohani keluarga Kristen. Ada 4. Pertama, keteladanan yang akan mulai kita bahas di pagi hari ini. Orang tua melayani sebagai contoh yang baik dalam keluarga, menjalani kehidupan yang otentik bersama Kristus, menunjukkan pertobatan sejati saat gagal. Kerangka yang kedua, waktu pemuritan keluarga, di mana orang tua dengan sengaja menciptakan waktu dalam rangkaian irama kehidupan keluarga. Waktu tersebut didedikasikan, dikhususkan untuk memikirkan, membicarakan, dan menghidupi Injil. Kemudian momen-momen pemuritan keluarga di mana orang tua menangkap dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam hidup sehari-hari, dalam interaksi sehari-hari antar keluarga, antar anggota keluarga, dengan tujuan percakapan-percakapan yang berpusat pada Injil. Keempat, memori-memori bersejarah dalam pemuritan keluarga, di mana orang tua menandai dan menciptakan peristiwa-peristiwa untuk merayakan, untuk memperingati
memori-memori rohani bersejarah tentang karya Allah bagi setiap anggota keluarga. 4 poin ini akan kita mulai lihat di pagi hari ini. Dimulai dengan keteladanan, puji Tuhan, di mana orang tua melayani sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai role model yang baik dalam keluarga. Kembali diingatkan, kita melayani bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam lingkup persekutuan saudara seiman, tetapi di rumah kita pun melayani Tuhan yang telah menebus, yang telah mati bagi kita. Dalam keteladanan, orang tua menjalani hidup yang otentik sesuai dengan perjalanan rohani kita bersama Kristus. Dalam melayani sebagai teladan, orang tua juga perlu menunjukkan pertobatan sejati saat gagal, saat jatuh ke dalam dosa. Melihat kehidupan kita orang tua sehari-hari, dalam perjalanan rohani kita bersama Kristus, itu akan menjadi salah satu dampak yang paling signifikan dalam pembentukan manusia rohani anak-anak kita. Dampak yang paling nyata, dampak yang paling mencolok, yang paling mudah dideteksi, yang paling kelihatan, paling terlihat. Beberapa pelajaran terbaik yang dapat kita berikan itu ternyata anak-anak kita kumpulkan dari pengamatan hidup orang tua sehari-hari. Dari pengamatan mereka terhadap kehidupan sehari-hari orang tua, ternyata banyak kali itulah pelajaran terbaik yang mereka terima dari kita. Banyak kali justru penjelasan eksplisit kita, panjang lebar kita, tinggi dalam apa yang kita jelaskan justru kurang efektif. Banyak kali kurang efektif. Pelajaran terbaik justru mereka dapatkan dari pengamatan terhadap keseharian orang tua. Perilaku orang tua merupakan alat bantu visual seperti kita yang jauh lebih suka menonton YouTube daripada mendengar podcast. Saat kita dapati televisi, kita dapati gadget yang menampilkan video, maka kita meninggalkan radio, kita meninggalkan bahkan musik yang hanya berisi suara. Manusia lebih suka terhadap visual daripada sekadar audio. Anak-anak kita akan lebih memperhatikan visual yang kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari daripada audio yang keluar dari mulut kita saat memberi nasihat. Keseharian kita merupakan surat Kristus yang jangan kita dulu mimpi anak-anak orang lain melihat, jemaat melihat, orang di masyarakat melihat. Dimulai dari sederhana saja. Kita sudahkah menjadi surat Kristus bagi anak-anak kita. Jangan muluk-muluk. Kita ingin menjadi surat Kristus bagi banyak orang. Dimulai dari rumah. Apakah kita sudah menjadi surat Kristus yang dapat anak-anak baca, yang dapat Allah gunakan untuk memuridkan anak-anak? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh
dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Lewat ayat ini kita disadarkan bahwa hidup sebagai surat Kristus bukanlah hidup dalam kemunafikan, bukanlah hidup dalam kepura-puraan. Hidup yang memuridkan anak-anak itu bersumber dari hati yang sungguh diubahkan sehingga bisa keluar ke dalam hidup sehari-hari yang juga diubahkan. Kemunafikan itu merusak, justru bersifat destruktif, merusak apa yang kita bangun dengan banyak nasihat kepada anak-anak kita. Kita coba bangun kehidupan rohani mereka dengan banyaknya nasihat yang menggurui mereka. Tetapi saat mereka melihat keseharian kita yang tidak selaras dengan apa yang kita ajarkan, itu bersifat destruktif, menghancurkan apa yang sedikit demi sedikit kita bangun dengan nasihat kita. Kan sulit anak-anak menerima perkataan bijak kita. Karena itu orang tua harus lebih dulu mengizinkan Roh Allah menulisi hati kita. Orang tua tidak diminta untuk memalsukan kehidupan rohani demi kepentingan anak-anak. Mungkin ada orang tua, sebagian orang tua berkata dalam hati atau juga lewat mulut kepada sesama, aku berbuat ini demi anak-anak. Aku menampilkan diri sebagai malaikat di rumah demi anak-anak. Enggak. Apa yang kita belajar lewat buku ini tentu dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan itu cara mengasihi anak-anak. Bukan berpura-pura di depan anak-anak. Bukan berpura-pura seperti malaikat saat berada di rumah. Bukan itu yang Alkitab minta. Kita diajak untuk menjalani hidup yang otentik turut dengan perjalanan rohani kita bersama Kristus. Pertumbuhan rohani itu meliputi disiplin rohani. Disiplin rohani itu merupakan cara kita merawat jiwa. Kita tentu tahu bersama bagaimana kita merawat tanaman, itu perlu disiplin. Merawat hewan peliharaan perlu disiplin. Atau para wanita, ibu-ibu untuk jaga mukanya tetap kinclong perlu disiplin. Untuk punya kehidupan rohani yang sehat, kita perlu disiplin rohani. Karena kesehatan rohani kita, orang tua, itu akan sangat menentukan kesehatan rohani, jiwa-jiwa dalam rumah tangga kita. Saat kita sehat secara rohani, kita orang tua itu nggak mudah patah semangat. Kita akan terus berjuang untuk menjalankan tugas kita memuridkan keluarga. Tuhan minta, Tuhan percayakan kepada kita tugas mimpin keluarga, memuridkan anak-anak. Caranya, seperti kita sudah belajar, berulang-ulang ngajarin firman kepada anak-anak. Bahkan di saat kita lihat, sepertinya nggak ada dampak dalam hidup anak-anak. Tapi saat kita
punya vitalitas rohani, saat rohani kita fit, sehat, maka meski tampaknya melelahkan, tapi kita akan terus berjuang. Saat rohani kita sakit, bahkan sekarat, tentu sekali dua kali beri nasihat, ya udahlah, bodoh banget. Gua hidup begini, anak-anak gua hidup begini, terserah baik. Mau masing-masing. Apa yang kau perintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya saat engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, saat engkau berbaring, saat engkau bangun. Ini juga tentu oleh kesehatan rohani, karena mulut dan tindakan kita selaras, maka nasihat kita sebagai audio kepada anak-anak itu memiliki dampak yang kuat, karena disertai dengan visualnya. Karena didukung oleh perbuatan dan perkataan yang selaras dengan nasihat dan ajaran kita. Jadi sesungguhnya bukti orang tua cintai anak-anak adalah saat kita, orang tua, memberi diri, dibentuk oleh Roh Kudus melalui kerajinan dan disiplin rohani. Kita menyediakan waktu teduh bersama Tuhan. Saat teduh dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Inilah cara Alkitabiah mengasihi anak-anak. Bukan dengan memanjakan mereka. Bukan dengan, kita sudah bahas kemarin, melakukan proteksi berlebih. Apalagi tentu kita yakin cara mengasihi anak-anak bukan dengan membenarkan mereka saat mereka melakukan dosa. Bukan dengan membela mereka saat mereka berlaku salah terhadap orang lain. Inilah yang kita bisa belajar di bagian ini. Kita mengasihi anak-anak dengan cara hidup kita dibentuk oleh firman dan Roh Kudus menjadi surat Kristus, sehingga nasihat dan tindakan kita selaras. Itulah yang memiliki dampak signifikan dalam hidup anak-anak. Next, saya coba memisahkan untuk masuk ke bagian berikut, memimpin sebagai manusia berdosa. Meski dalam buku kita disatukan, saya coba memisahkan. Menjadi teladan tak harus lebih dulu kita menjadi orang yang sempurna. Bahkan justru kita belajar menyadari kelemahan, mengakui kegagalan, itu juga faktor penting dalam pemuridan keluarga. Sekali lagi, menyadari kelemahan, mengakui kegagalan juga merupakan faktor penting. Mesti ada di dalam usaha kita, perjuangan kita memuridkan anak-anak. Kita perlu menjadi teladan dalam hal bagaimana seharusnya orang yang tak sempurna itu bersikap. Orang yang tak sempurna itu berpikir dan berkata-kata. Terutama ketika kita merespons kegagalan diri. Anak-anak akan melihat apakah orang tua lebih sibuk mencari dalih demi dalih membenarkan diri, atau orang tua lebih sibuk cari kambing hitam yang membuat kita gagal dalam dosa, atau
anak-anak bisa melihat bahwa orang tuanya lebih sibuk, lebih suka menjadikan kegagalan itu sebagai bahan koreksi, bahan refleksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hal kegagalan berkaitan dengan dosa, saat kita jatuh dalam dosa, pertobatan merupakan aspek keteladanan yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dosa dan tekad untuk tidak mengulangi. Pertobatan sejati merupakan tempat yang penting dalam memulai pemuritan keluarga. Kita orang tua perlu mengakui ketidakberdayaan kita dalam memimpin keluarga. Kita akui di hadapan anak-anak kita. Kita bukan orang tua sempurna, bukan orang tua super. Kita adalah orang tua yang sangat membutuhkan anugerah Allah. Karena itu kita menempatkan kelimpahan anugerah Allah pada posisi terpenting dalam perjuangan kita memuridkan anak-anak. Sedangkan perjuangan kita tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang selaras antara mulut dan tindakan, pribadi yang mengasihi anak-anak, kita tempatkan sebagai respons terhadap kelimpahan anugerah Allah. Puji Tuhan. Anugerah Allah menempati posisi yang terpenting. Kita perlu melengkapi diri dengan kesiapan menerima fakta bahwa tidak semua yang anak-anak kita pelajari dari hidup kita adalah hal-hal baik. Banyak kali justru hal-hal buruk yang ternyata lebih menular kepada anak-anak kita. Ada kemungkinan kelemahan-kelemahan kita yang utama justru itu yang turun pada anak-anak kita, menular kepada anak-anak kita. Pelajaran yang paling organik dan tertanam di benak mereka justru dosa-dosa favorit kita yang mereka amati ada di hidup kita. Ini kita nggak bisa tampik, nggak bisa sisihkan fakta ini. Banyak kali justru kelemahan utama kita juga lihat ada di hidup anak-anak kita. Contohnya mudah marah, mudah meledak saat marah. Ternyata kita lihat ada di hidup anak kita, anak-anak kita. Namun demikian, kembali tadi saat kita bisa jalani disiplin rohani, saat kita bisa merawat jiwa, sehingga kita memiliki kesehatan, vitalitas secara rohani, maka kenyataan ini bahwa hal-hal buruk justru yang turun dari kita, banyak kali kelemahan utama kita juga ada di anak kita. Fakta ini tidak membuat kita putus asa dalam melakukan pemuritan keluarga. Kita justru didorong untuk berusaha lebih baik lagi. Itu dalam pengandalan kita pada kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Ya, kita masuk ke poin akhir untuk pagi ini. Kita mungkin bahas keteladanan dalam 2 sesi. Di sesi yang pertama ini kita tutup dengan komponen keteladanan. Orang tua itu pertama perlu dapat dipercayai, kedua perlu dapat didekati sehingga kita bisa menjadi teladan. Pertama, keteladanan menuntut kita untuk dapat dipercaya. Kita perlu menjadi pribadi yang berintegritas. Karena itu, kita terus diingatkan perlu mengizinkan firman dan Roh Kudus membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui disiplin rohani.
Orang tua yang dapat dipercaya itu adalah orang tua yang jujur, orang tua yang terbuka dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan karena itu, karena kita mau jujur di hadapan anak-anak, kita terus berjuang bahkan melawan kepura-puraan. Kita akan terus dicenderungkan untuk berpura-pura di hadapan anak-anak. Tadi ya, demi anak-anak, aku di rumah seperti malaikat. Entah di luar seperti apa, tetapi di rumah itu seperti malaikat. Kita terus berjuang. Orang tua yang berintegritas akan terus berjuang melawan kepura-puraan, terlebih di hadapan anak-anak. Karena tadi ya sudah kita awali, kemunafikan itu bersifat destruktif, menghancurkan. Kita perlu ingat, standar integritas haruslah firman. Jika tidak, ada dua hal yang menjadi akibat. Pertama, kita akan meremehkan dan mencari dalih untuk membenarkan dosa-dosa yang seharusnya kita tolak dan tinggalkan. Karena itu harus standar firman. Apa yang firman Tuhan katakan sebagai dosa, sebut sebagai dosa. Seenak apapun bagi kita, seaman apapun bagi kita harus lihat sebagai dosa. Kita harus percaya apa yang firman katakan bahwa ini dosa. Jadi senikmat apapun dosa itu bagi jiwa kita, bagi daging kita, bagi perasaan dan pikiran kita harus setuju dengan firman. Itu langkah pertama untuk kita mengalahkan dosa. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu mau gak mau, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai standar. Apa yang firman nyatakan sebagai kebenaran, itulah yang kita taati. Meski keinginan dan kehendak kita berkata lain. Kita terus belajar bertindak dalam keyakinan akan maksud baik Allah. Jadi apa yang Allah katakan sebagai dosa, yaitu dosa. Merusak jiwa kita. Meski itu nikmat, tapi kita percaya maksud baik Allah. Allah Maha tahu, benar-benar tahu bahwa melakukan ini merusak jiwa. Dosa ini bagai penyakit bagi jiwa. Meski kita anggap dosa ini nggak apa-apa, tetapi Allah tahu dosa ini penyakit bagi jiwa. Apapun dosa favorit kita, dosa yang lagi dan lagi kita jatuh ke dalamnya, kita perlu sepakat dengan firman Tuhan bahwa dosa favorit ini dosa akan terus merusak jiwa kita. Nah, saat kita bisa melihat bahaya dari dosa favorit kita, memang kita akan masih jatuh lagi. Tetapi kita bisa segera bangkit dan terus tumbuhkan kebencian terhadap dosa favorit tersebut. Berproses bersama Kristus, kita akan makin hari makin berjarak dengan dosa favorit tersebut. Mengherankan, saat kita berkata kita bertumbuh secara rohani, atau kaitkan dengan bahasan kita, absurd, konyol. Saat kita berkata, aku mengasihi anak-anak kita, kok bisa dosa favorit itu makin kita genggam dan nikmati. Itu absurd, itu sebuah ironi. Kita nggak mau terjebak dalam kekonyolan rohani. Sebodoh-bodohnya keledai, ia nggak terus dan terus mengulangi kesalahannya. Itu bisa kita jadikan peringatan bagi jiwa kita, bagi hati dan pikiran kita. Kita terus belajar dalam keyakinan akan maksud baik Allah. Di pihak lain, tadi ada dua ya, jika firman tidak jadi standar, jadi acuan utama,
Di pihak lain, tadi yang pertama kan, kita akan mencari alasan dalih untuk membenarkan dosa. Kedua adalah kita akan justru melebih-lebihkan, membuat aturan-aturan yang sebenarnya Alkitab nggak berikan. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam hal-hal yang Tuhan bebaskan, jangan kita menambahkan aturan-aturan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kita tidak perlu menarik garis di pasir ketika Tuhan sudah memberikan seluruh pantai untuk kita nikmati. Contoh sederhana, saat orang tua takut anak-anaknya terjebak dosa pornografi, orang tua menghilangkan TV dari rumah. Sama sekali nggak boleh nonton TV. Karena takut anak-anak terkontaminasi konten-konten pornografi. Itu terjadi karena kita tidak menjadikan firman Alkitab sebagai acuan yang terus kita terus diingatkan, yang terus kita dalami. Firman itu terus kita dalami karena merupakan acuan utama, standar utama dalam hidup berintegritas, dalam memuridkan anak-anak, dalam menunjukkan bukti bahwa aku mengasihi anak-anak. Karena anak-anak akan tidak merasa dicintai jika apa-apa dilarang, padahal sesungguhnya enggak. Firman enggak larang itu. Kehidupan berintegritas harus standarnya firman. Apa yang firman Tuhan katakan dosa, kita tolak. Tetapi yang tidak dilarang oleh firman, berikan kebebasan kepada anak-anak menikmatinya. Puji Tuhan. Juga diingatkan bahwa menjadi pribadi yang berintegritas itu merupakan proses yang tidak mudah. Kita akan menemui kegagalan. Kita pasti temui kegagalan. Ada saat-saat di mana apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan nasihat kita sendiri. Namun diingatkan sama seperti kita nggak boleh meremehkan dosa, kita pun nggak boleh membesar-besarkan dosa. Sehingga saat kita gagal, jangan sampai dosa itu membuat kita putus asa, tenggelam di dalam rasa bersalah. Dosa memang memisahkan kita dari Allah, tetapi Alkitab pun memperingatkan, memperkenalkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengasih, penyayang, berlimpah kasih, berlimpah setia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita gagal, kita perlu mengingatkan diri bahwa kita menjadi kudus bukan karena kita, tetapi karena karya Kristus mengampuni dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Puji Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yang berintegritas, kita butuh firman. Kita butuh firman dalam kita mengenali mana yang dosa, mana yang tidak. Dan kita juga butuh firman untuk kita yakin bahwa pengampunan tersedia bagi kita saat kita gagal. Jadi orang tua yang jauh dari sempurna. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk yang kedua. Tadi komponen keteladanan. Sehingga kita bisa jadi teladan, pertama tentu kita perlu dapat dipercaya. Kedua, kita perlu dapat didekati. Keteladanan menuntut kita orang tua untuk dapat didekati.
Menjadi teladan itu membutuhkan relasi yang erat dan penuh kasih dengan orang yang ingin kita pimpin dan pengaruhi. Kita perlu cukup dapat didekati agar orang-orang kita bisa perluas, bukan hanya anak, tetapi juga junior kita, jemaat yang kita layani, orang-orang yang kita ingin pengaruhi. Kita nggak boleh tampilkan diri sebagai orang sempurna, sebagai malaikat yang punya jarak dengan mereka. Kita begitu tinggi, mereka seperti manusia-manusia berdosa yang hina dina. Enggak, kita selaras, sederajat dalam proses kita menuju kepada kesempurnaan gereja. Puji Tuhan. Kemarin kami ngobrol dengan Mas Jimmy, ada kemungkinan bahwa Bapak Jimmy melihat kami, pendeta ini, begitu jauh di atasnya di atas Mas Jimmy secara kerohanian. Saya katakan sangat mungkin terpengaruh oleh masa kecil Mas Jimmy yang dibesarkan di gereja Katolik, di mana pastor dan umat itu memiliki jarak yang signifikan, jarak yang sungguh memisahkan. Itu yang saya coba share kepada Mas Jimmy. Sedangkan kita pelajari sama-sama dalam kerinduan kita dalam firman, baik hamba Tuhan, seorang pendeta, dengan umat, jemaat, harusnya benar-benar terhubung, sama-sama bisa saling menerima. Puji Tuhan. Jemaat perlu dapat melihat pendetanya itu dapat didekati, sehingga jemaat dapat melihat cara hidup orang tua, pendeta, senior, bagaimana kita membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini, bagaimana kita menyikapi kegagalan dalam hidup ini, bagaimana kita terus belajar untuk menjadikan firman itu sebagai acuan. Mereka perlu melihat secara langsung. Karena itu harus erat, harus sederajat. Jangan sekali lagi menempatkan diri sebagai Tuhan. Orang tua nggak bisa menempatkan diri sebagai Tuhan. Sehingga menciptakan gap, menciptakan jarak antara anak dan orang tua. Puji Tuhan. Kita perlu jalani hidup berkeluarga dengan kedekatan yang disengaja. Karena kedekatan yang berkualitas, yang erat dan penuh kasih, itu akan sangat mendukung efektivitas kita dalam memuridkan anak-anak. Karena mereka akan melihat bukan hanya seperti pendeta yang berdiri di mimbar, sampaikan khotbah, tetapi kehidupan kesehariannya gelap, nggak jelas di hadapan jemaat. Ataupun orang tua nggak bisa hanya sekadar menggurui seperti berkhotbah kepada anak-anak. Kita perlu jalani hidup bersama-sama dengan anak-anak. Karena itu perlu kedekatan yang diusahakan, disengaja. Saat berada di satu ruang dengan anak-anak, di satu kendaraan dengan anak-anak, kita perlu berusaha untuk jalin kedekatan dengan mereka.
Kita bukan hanya secara posisi, secara fisik berdampingan dalam satu ruang atau satu kendaraan, tetapi perlu kita mengusahakan kedekatan tersebut. Kita bukan menjalani kedekatan yang pasif. Kedekatan yang berkualitas membutuhkan komitmen orang tua untuk memperhatikan dan mendengarkan anak-anak. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak yang mewakili kepedulian kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terakhir, dapat didekati juga berarti mengungkapkan hidup kita yang penuh kekurangan. Kita mengungkapkan hidup kita apa adanya. Tentu kita pun paham, apalagi di dunia atau di ketimuran kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang berbudaya Asia yang tidak terlalu terbuka, kita pun sesuai dengan budaya, kita nggak mengungkap semua dosa kita kepada anak-anak. Tetapi sekali lagi kita perlu mengusahakan anak-anak mengerti bahwa orang tuanya pun punya banyak kekurangan. Orang tuanya pun sedang bergumul melawan dosa. Orang tuanya pun bukan sosok yang sempurna, tetapi sosok yang terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anak-anak perlu tahu itu, anak-anak perlu sadar itu. Dan sebaliknya, kita pun orang tua mengasihi anak-anak dengan menerima kekurangan dan keberadaan mereka apa adanya. Tadi ya, demi terciptanya relasi yang erat, yang nggak punya gap, sehingga orang tua yang terus berproses bersama Tuhan bisa menginspirasi anak-anak juga turut ikut berproses bersama Tuhan, bersama Kristus. Mereka pun jauh dari sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang jujur, bukan yang terus memperlihatkan diri selalu menang atas dosa. Mereka perlu melihat orang tua yang terus berjuang melawan dosa. Kita sekali lagi nggak mau menampilkan diri sebagai sosok yang sempurna. Anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Yang mereka butuhkan adalah mereka menjadi saksi dari keluarga tak sempurna yang mau terus belajar, mengenal, dan menaati Bapa yang sempurna. Kita diingatkan, salah satu kata kunci di pembelajaran kita pagi ini adalah proses dalam kerohanian kita. Puji Tuhan. Itu yang kita mau ingat, sehingga kita saat sungguh mengasihi anak-anak kita. Kita mau berproses, puji Tuhan. Kita nggak mau membiarkan diri begini-begini aja. Salah satu pernyataan ekstrim dan kontroversial yang dapat saya pikirkan, ekstrim kontroversial tetapi mengandung kebenaran adalah kita sebagai orang Kristen jangan dulu mimpi punya anak jika kita nggak mau memberi diri dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus tolong kita. Banyak hal yang merupakan blind spot bagi kita.
dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Haleluya. Dimulai dengan hubungan kita suami istri yang lancar. Kita akan saling mengoreksi. Kita pun terbuka dengan anak-anak sehingga bukan hanya kita yang mengoreksi anak-anak, tetapi anak-anak pun mengoreksi kita orang tua. Di dalam proses tersebut, puji Tuhan, kita akan melihat generasi yang Tuhan cintai, Tuhan pelihara, amin, yang Tuhan terus bentuk menjadi alat yang hebat di tangannya. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Di sini ada Niar, mungkin Niar mau bertanya atau menambahkan, boleh saat pagi hari ini. Nggak ada, Kak. Makasih banyak, Bung. Tuhan Yesus memberkati. Iya, makasih Niar. Kalau dari saya pribadi, sebagai orang tua itu luar biasa memang ya. Kalau Niar bisa menjadi senior buat junior-junior yang ada dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu ya. Memang ternyata nggak eh, apa ya, nggak gampang gitu loh jadi orang tua. Harus benar-benar berproses, benar dibilangnya harus menjadi surat terbuka dulu gitu loh firman Tuhan yang ada dalam hidup kita gitu hingga anak-anak lihat gitu. Saya boleh menyaksikan kalau saya dulu hidup di keluarga yang dididik dari keluarga yang apa ya, maksudnya dari orang tua yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan saya hidup berumah tangga, mempunyai suami yang mengajak untuk lebih mengenal Tuhan gitu. Saya sampai saat ini saya bilang anugerah banget gitu loh ya, bisa berproses pelan-pelan saya jadi bisa mau mengenal Tuhan lebih dekat, rindu untuk belajar firman Tuhan karena itu yang Tuhan mau saat kita dipercayakan anak-anak gitu. Itu sih yang saya dapat saat pagi hari ini menjadi teladan buat anak-anak dan orang lain di sekitar kita. Puji Tuhan. Nanti Niat Bu bisa berdoa. Niat lagi sakit soalnya. Iya, Oh ya, mari oke. kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau memampukan kami untuk berjalan Terima seturut kasih. kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, setiap karya-Mu di kayu salib ya Bapa, yang boleh Amin. menebus kami, menyucikan kami ya Tuhan Terima Yesus, kasih membuat Tuhan. kami menjadi pribadi yang berintegritas ya Bapa. Benar. Kami paham ya Bapa, kalau kami sampai boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh Tuhan Yesus menggenggam firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Benar Tuhan. Bukan ya Tuhan Yesus, karena kekuatan kami, bukan karena Benar kehebatan Tuhan. kami ya Bapa, tapi kami tahu semuanya hanya karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Benar. Aduh, Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi contoh teladan, menjadi orang tua ya Tuhan Yesus, yang boleh berintegritas ya Tuhan Yesus. Kami masih banyak dosa dan pelanggaran ya Bapa, tapi kami tahu Engkau saja Tuhan Yesus yang boleh Tuhan Yesus menolong kami untuk bisa menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami tidak mau mengontrol segala sesuatu ya Tuhan Yesus yang bukan menjadi bagian milik kami ya Tuhan, tapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang tahu ya Tuhan Yesus. Kau saja yang terus bekerja, melayakkan ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus berlayak, kami mampu menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mampu memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bung Femi, Kak Rini, Tuhan Yesus. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan perlengkapi lebih heran lagi ya Bapa. Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus, supaya
dalam setiap Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan boleh benar Tuhan, berdampak dalam setiap kehidupan kami yang menerima pengajaran-pengajarannya Tuhan Yesus. Kami rindu, kami terus diubahkan ya Bapa, bukan hanya belajar dan belajar, tapi dalam setiap apa yang kami dengar, kami mampu dikuatkan, kami mampu diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami seterusnya ya Tuhan Yesus belajar, kami boleh ada dalam ketetapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Engkau juga terus jagai kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Di pagi hari ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.